kecil-kecil sudah ngibon ini. Astagfirullahalazim. Berkembang biak ya. Kok bisa ya? Nah, ngilmu dia, ngilmu. Wah, parah. Ini iPhone saset dia pakai. Tuh. Sejak kapan ngibon? Bapak mau neman. Nemen. Lalamo. Uang tua kau mana? Adik akan minta. Minta kalau. Waduh, cak mano nih? Ada apa dengan kota kita nih? Dari yang kecil, remaja sampai dewasa, ngibon. Solusinya cak mano ini, Bapak Wali Kota izin? Kok makin banyak yang Wawa Aji temui budak-budak ngibon? Sejak kapan ngibon? Lama apa? Ya lama. Wah, parah guys. Tuh. Dapat duit dari mana? Minta. Minta dibeli ke iPhone. Wah, hati-hati buat kamu-kamu. Kalau ngenjok, jingok-jingok uangnya. Cak mana nih solusinya pemerintah? Jesus Christ. You alright? You okay? You hear me? You alright, bro? You gotta get up. No problem. Stop kicking me. Stop kicking me. Just make sure you don't wait too long. Go inside for the most part to get it out. Is your girlfriend? No? Yeah, she does dates though. She what? She does dates though. She's Excuse me, ma'am. Are you okay? You okay, ma'am? Excuse me, miss. Are you okay? Seen this dude before. He be around. Yo, bro, you alright? Yo, bro, you alright? She okay? Yes, of course, yeah. Excuse me, ma'am. You alright? Is bro okay? You okay, bro? You gotta get her up, Brody. She can't be like that. Is she okay? Are you okay, man? You alright? Selamat datang kembali di Day of Lampung ke-80. Menyambung. Jadi video kali ini tuh aku mau membahas sesuatu yang lagi rame. Ada dua. Jadi tidak seperti video-video sebelumnya.
Kalau video sebelumnya itu saya selipkan satu video random atau satu video yang berhubungan dengan isi, atau mungkin 1 menit pertama adalah video yang tidak nyambung sama sekali ataupun ada yang nyambung. Kali ini video ini berbeda. Di 88 ini aku mau ngomongin sesuatu yang sangat bahaya sekali di sekitar kita. Kenapa aku bilang di sekitar kita? Karena ini sudah terjadi nggak cuma di Indonesia, tapi juga di Amerika, yaitu kecanduan zat senyawa kimia. Kenapa aku bilang bukan zat adiktif ataupun bukan cairan, senyawa kimia berbahaya ataupun obat-obatan terlarang. Saya tidak akan memakai kata pada umumnya ya, karena takut jiper. Nah, beberapa hari yang lalu aku itu lagi scroll TikTok lah, Twitter, scroll Twitter di tanggal 23 Mei. Itu berarti 4 hari yang lalu terdapat sebuah postingan dari akun Good Stuff atau @dxrk CHOCHOCOLX. Nah, itulah, kalian cari sendirilah. Di situ terdapat sebuah video yang sudah kalian tonton sebelumnya, sebelum ini persis. Itu tentang bukan fenomena juga ya, tentang manusia yang dirusak oleh zat kimia yang namanya adalah, bentar, tadi ada namanya kok, aduh nggak kusip. Pokoknya ini itu merupakan sebuah zat kimia berbahaya, intinya gitu. Zat kimia berbahaya yang kemarin itu aku baca bahwa ini namanya fentanyl. Itu dia itu pokoknya ada 2 zat di situ. Ada 2 zat yang satunya itu menaikkan, satunya ngerem. Nah, itulah fantasinya itu. Satunya menaikkan adrenalin, satunya itu menghambat adrenalin, sehingga fungsi otak harusnya bekerja secara cepat itu ditahan, dan akhirnya yang bekerja, nggak tahu ini fentanyl atau yang mana ya, aku kurang, kemarin nggak aku save masalahnya. Pada akhirnya zat ini akan menggerakkan, membuat beberapa organ tubuh itu lemes. Tapi di zat lain itu membuat organ tubuh bergerak random. Maksudnya bergerak random, bergerak seacak. Maksudnya acak kayak gini. Kalau kalian lihat video sebelumnya, itu ada orang yang tiduran, orang yang berdiri, tapi dia tuh bergerak. Bagian tubuh, bagian dalamnya itu bergerak. Cuman bagian luarnya nggak bergerak. Mereka tetap bernafas, tapi nggak bisa bergerak. Nah, itu. Nah, kupikir bukan fenomena ya. Kupikir kejadian-kejadian itu hanya terjadi di luar negeri.
Hingga suatu hari, bukan suatu hari, tanggal 20, mungkin 24, 25, aku scroll Instagram kan. Scroll Instagram, Reels, keluar satu tuh postingan. Kok mirip? Nah, keluar lagi tuh satu postingan lagi. Loh, kok anak kecil yang kalian lihat di video awal. Jadi ada dua video ya. Tadi bahas video kedua, sekarang bahas video pertama. Video pertama adalah hampir mirip, men. Hampir mirip di Amerika. Cuman ini di Indonesia dan deket. Mungkin kalau memang secara jarak dari aku cukup jauh, tapi aku bilang dekat karena satu pulau. Dua orang anak itu berada di Palembang, dan mereka mengkonsumsi zat berbahaya yang berada di lem. Aku nggak mau menyebutkan mereknya apa, tapi pasti kalian sudah tahu. Aku sebenarnya nggak mau melihat masa depan Indonesia itu seperti itu. Tapi karena murahnya barang itu dibeli, terus ada kandungan zat yang bisa bikin otak berimajinasi sangat tinggi, tapi merusak daya pikir, Indonesia nggak bakal bisa maju sih. Yakin aku, Indonesia nggak bakal bisa maju. Sedikit cerita aja di luar konteks ini. Kenapa aku bisa bilang Indonesia nggak bisa maju? Aku nggak bakal menyebutkan jalannya di mana, tapi aku tetap di Lampung. Jadi aku pernah masuk di sebuah gang kecil, dalam tanda kutip tersesat. Gang kecil, aku masuk. Nah, ternyata aku tersesat. Aku putar balik. Dan mungkin berhenti sejenak ya. Jadi ada di sebelah kiriku itu ada kayak jalan gitu. Nah, itu ada anak kecil jalan. Mukanya tampilannya adalah kumuh. Aku nggak bakal ngejudge, aku nggak akan menilai seberapa ekonominya. Yang penting kumuh. Anak ini bener literally kumuh. Dia tiba-tiba menghampirin motor saya, dan ada satu kalimat yang saya sampai sekarang benci sama anak itu. Dia langsung menodong, langsung malak, hitungannya langsung malak. Om, minta uangnya om. Refleks, aku sangat refleks banget. Mungkin itu habis pulang kerja shift malam kalau nggak salah. Dengan refleksku, aku langsung bilang, ya kerja. Terus ku tinggal. Nah, selama masih banyak sekali anak-anak yang seperti itu, terus membeli zat-zat atau obat-obat terlarang untuk dikonsumsi, mau sampai kapan pun Indonesia gak bakal bisa maju. Di luar presidennya ataupun wakil presidennya ataupun menteri pendidikannya itu sampai gelar S3, profesor, doktoral, Indonesia gak bakal maju selama masih ada generasi-generasi seperti itu. Bahkan semaju-majunya USA masih banyak loh teman-teman atau orang-orang yang hanya berpikiran sesaat
Aku saja hanya ketagihan terhadap ya itu rokok. Kenapa nggak vape? Kenapa harus rokok? Karena mahal. Kedua, nggak ada sensasinya. Kalau rokok ada sensasinya tuh pakai. Pokoknya ada sensasi lah. Tapi kalau vape nggak ada sensasinya. Dan juga kalau dipukul rata ya hampir sama, cuman ya rokok lebih enak lah. Intinya gitu. Dan aku nggak mau menyentuh zat-zat atau obat-obatan terlarang seperti itu. Buat apa? Ngapain? Daripada meskipun pada akhirnya nanti aku akan berhenti merokok karena memang itu mandat saya. Kalau misalkan sudah keluar surat nikah, ya saya langsung berhenti merokok. Itu mandat saya. Kalau masih lamaran atau tunangan ya udahlah, kurangnya pelan-pelan. Cuman ya udahlah. Pokoknya itu mandat saya. Kalau misalkan saya sudah menikah, saya akan berhenti total. Ngapain gitu? Memang meskipun zatnya akan lebih berbahaya daripada zat atau obat-obatan terlarang yang sebelumnya. Cuman ngapain gitu? Andai kata kamu punya uang 100.000 dan bisa beli lem itu, ya buat apa? Itu pertanyaanku, ya buat apa gitu loh. Merusak organ dalam, organ otak lebih tepatnya, hanya untuk sesaat. Itu loh yang pengen ku tekankan. Dan teman-teman ini, anak-anak kecil yang sudah terkena ini, itu aku tuh pingin banget kayak punya kuasa lebih. Terus kalian pernah lihat ini nggak sih film D13 yang film parkour itu, D13 Ultimatum kalau nggak salah namanya. Film itu aku pingin banget seperti film itu. Bukan parkurnya, tapi ini juga sesuai dengan mungkin bukan sesuai ya. Ini juga yang diinginkan Panji juga. Jadi di film itu ada satu daerah, mungkin nggak kumuh, tapi brong atau agak liar, itu dikumpulin, dipagerin dan dikumpulin 2 lapis. Kenapa 2 lapis? Karena ya udahlah. Maksudnya ya pokoknya lapis pertama itu dari pemerintah, dari kepolisian dan lain-lain. Lapis kedua dari masyarakat sekitar, mungkin preman gitu ya. Dan di wilayah itu, khusus wilayah itu, semua hal buruk boleh dilakukan. Saat keluar dari ruang lingkup itu, maka konsekuensinya adalah langsung dipanggil Tuhan dengan cara yang sangat kejam. Dan Panji kan punya inisiatif kalau misalkan punya satu tempat yang isinya prostitusi tuh. Nah, aku pinginnya seperti itu juga. Tapi ditambah dengan zat-zat yang tidak baik atau obat-obatan terlarang. Pokoknya hal-hal yang negatif ada di situ semua. Dan jadi konsepku adalah ada dua gerbang. Ada 2 gate, ada 2 tembok. Tembok pertama dijaga oleh kepolisian yang sangat ketat. Di kepolisian itu juga
double protektor. Jadi hitungannya 3, cuman yang polisi di double. Semua traffic baik itu makanan, minuman, air, listrik melalui bawah tanah ataupun lebih baik melalui bawah tanah, listrik bawah tanah. Biar nggak ada akses kan untuk keluar. Nah, di scan tuh gerbang pertama, apakah sesuai dengan bawaannya ataupun menyelundupkan barang-barang yang tidak semestinya ke dalam. Masuk, scan kedua preman-preman itu dan tetap masuk, lolos, dan di situ hanya dibutuhkan beberapa jam, misalkan 6 jam gitu, 6 jam harus segera keluar. Dan sebaliknya gitu, sampai di gerbang kedua atau gerbang pertama kan balik kan, gerbang polisi itu juga semuanya diperiksa, dari sepatu harus dicopot, baju harus dicopot, celana harus dicopot, pokoknya harus balik bersih, pulang harus bersih, intinya gitu. Nah, di dalam itu ada pabriknya, ada penggunanya, ada pembelinya. Apakah orang-orang di situ boleh keluar? Boleh. Tapi dengan satu syarat. Tidak boleh membawa barang apapun. Hanya mungkin tas kecil boleh lah, tas kecil dan dompet. Dan itu memang harus diperiksa di scanner, scan. Dan harus ke dalam lagi. Misalnya kan kerja ya, nah, untuk sekolah, untuk sekolah dari SD sampai SMA, terus mungkin SMA atau SMK ya. Kalau kuliah ataupun kerja nanti itu urusan belakang. Tapi untuk kayak supermarket, terus sekolah TK sampai SMA, terus mungkin itu ya yang lebih common ya. Gak ada lagi kan? Iya. Itu diantara gerbang 1 dan gerbang 2, dan jaraknya pun antara bangunan itu pun harus sangat berjarak. Nggak boleh mepet salah satu gerbang. Pun itu harus tetap dijaga. Harus dalam pantauan. Jadi pengennya kalau aku punya kuasa seperti itu. Nah, orang-orang yang seperti ini tadi plus kuburan ya. Kalau kuburan di luar lah, di luar pagar polisian. Jadi biar macam-macam langsung dikubur. Jadi orang-orang yang seperti ini tadi, anak-anak yang di video pertama, terus anak-anak yang seperti orang-orang seperti di US ini dimasukkan ke wilayah itu, biarkan mereka hilang dengan sendirinya. Kita tetap merawat mereka dengan mensuplai makanan, dengan memberi mereka pendidikan. Tapi saat dia masih melakukannya di dalam, maka apapun yang terjadi di dalam, jika dipaksakan untuk keluar pagar, keluar gate, maka akan dengan cara yang sangat tidak hormat. Gitu aja. Resah. Aku resah terhadap ini teman-teman atau orang-orang yang memakai zat berbahaya itu. Itu aja, udah kelamaan, udah 20 menit. Aku mau berangkat kerja, masuk siang.
Jadi itu aja dari saya. Terima kasih, sampai jumpa di besok D89. Kurang beberapa hari lagi akan merubah format lagi. Tapi ya udahlah, sampai jumpa di besok. Bye bye.